Rangga, bocah Aceh 9 tahun yang menjadi trending topik beberapa hari ini. Sebelum ada peristiwa ini, dia mungkin bukanlah siapa-siapa. Tidak banyak yang mengenal dia, hingga akhirnya kisah tragis ini terjadi. Kisah yang disebut heroik dan mampu menarik perhatian banyak orang di negara ini, bahkan mungkin dunia. Pahlawan cilik, itulah yang disematkan warganet Indonesia untuk sosok Rangga. Ia tewas bersimbah darah karena membela ibunya, saat hendak diperkosa oleh seorang residivis. Siapa sih yang tidak cinta kepada ibu sendiri? Begitu juga Rangga. Tapi rasa sangat cintanya itu dibuktikan dengan membela ibunya. Meski dengan melepaskan nyawa, dia tidak mampu bertahan dan akhirnya tewas dengan tebasan parang tajam yang dilayangkan kepadanya. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Pemerkosaan sekaligus pembunuhan itu terjadi di hari Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2020, tengah malam pukul 2. Pelaku masuk ke rumah korban yang jauh dari pemukiman di Kecamatan Birembayeun, Aceh Timur. Rumah Rangga dan ibunya, bukan rumah yang megah, hanya gubuk reot yang terletak di ujung areal persawahan dan pohon sawit. Di situ, pemerkosa dan mantan narapidana yang bernama Samsul Bahri, 36, membunuh Rangga. Kejadian itu terjadi di waktu subuh saat Samsul Bahri merasa birahi dan masuk begitu saja ke rumah Rangga, mencoba memerkosa ibunya. Rangga yang sedang tidur kaget dan terbangun. Tanpa berlama-lama, Rangga mencoba menolong ibunya. Lantas di mana ayah Rangga? Ternyata Rangga adalah anak broken home. Ayahnya sudah hidup sendiri di daerah lain, dan Rangga baru 2 minggu tinggal bersama ibunya yang sebelumnya bersama ayahnya. Pasti sangat besar penyesalan ayahnya kini karena menyetujui Rangga pergi, dan kini harus ikhlas dia pergi selamanya. Samsul menebas Rangga dengan sebilah parang dan memasukkannya ke dalam karung, ketika Rangga masih setengah hidup. Setelahnya, Samsul membawa tubuh Rangga ke sungai yang masih berada di dekat situ. Dengan tega, ia pun membuang tubuh Rangga. Ibunya yang terikat di pohon berhasil lolos dan meminta pertolongan. Di depan matanya sendiri juga sang ibu melihat anaknya dibunuh. Bahkan dia sempat diajak serta membuang jasad anaknya, tapi dengan menangis histeris memohon supaya pelaku membiarkan ayah Rangga saja yang menguburkan Rangga. Tragis. Rangga itu anak yang cerdas, dan saat di usianya anak lain belum tentu banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran, namun ia sudah mampu membacanya. Pahlawan cilik ini juga orang yang periang, baik dengan adiknya. Dia tipikal orang yang keras, berani, dan juga berpendirian. Tapi Allah SWT lebih sayang kepadanya, sehingga memanggilnya duluan daripada kita. Selamat jalan nak. Lantas apa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kasus ini? Kasus seperti ini pun bukan baru terjadi sekali dua kali di negara kita. Anak-anak sering menjadi korban karena keterbatasan usia dan fisiknya. Dianiaya, dilecehkan, bahkan sampai dibunuh. Dalam kasus ini, Rangga adalah anak yang harus menghadapi pedih kehidupan karena orang tuanya bercerai. Dia sangat rindu kepada ibunya, begitu juga sebaliknya, meski mereka harus tinggal berdua di gubuk reot sendiri, dan di daerah yang sepi. Kita tahu dalam kondisi seperti itu sangat rawan untuk ada tindakan kejahatan. Lantas pelaku adalah residivis, sebelumnya juga pernah membunuh bahkan dipidana dengan kurungan penjara seumur hidup, tapi dapat bebas lebih cepat karena mendapat pengurangan masa tahanan. Dari hal itu, kita harusnya berpikir apakah syarat seorang napi itu bisa mendapat pengurangan masa tahanan. Apakah benar dia sudah bisa dipastikan tidak mengulangi kejahatan yang sama? Atau bisakah ada pengecualian untuk kasus-kasus yang sangat beresiko terhadap kehidupan orang banyak? Rangga juga diceritakan dengan berani hendak menolong ibunya. Tindakan itu tentu hanya dimiliki oleh anak yang memang sudah terdidik untuk memiliki karakter berani dan menyayangi orang tuanya. Bahkan dia sudah rela berkorban meski tanpa dia sadari itu membuat dia harus kehilangan nyawanya. Lantas apa sisi baik yang bisa kita ambil dari hal ini sehubungan bagaimana cara kita mendidik anak? Semoga kejadian ini tidak terulang lagi, dapat menjadi hikmah buat kita dan keluarga yang ditinggalkan tentunya. Insya Allah surga untuk Rangga, dan kalau boleh kita memilih ingin mati seperti apa? Jawabannya pasti dalam kebenaran. Malang dan musibah tidak bisa ditolak oleh siapapun, tapi yang kita bisa adalah selalu waspada dalam setiap langkah kehidupan bersama orang-orang terdekat kita.